ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa malaikatih, dan beriman kepada para malaikatnya. Dua rukun iman sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sudah kita lalui, dan sekarang sampai kepada ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kutubihi. Yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya merupakan rukun iman yang ketiga yang wajib kita imani. Wajib kita imani. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wal kutubu jam'un kitabun atau jam'u kitabin, wal muradu bihil kitabu alladzi anzalahu Allah ala rusuli. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, kitab jamak dari kitabun, wal kutub adalah jamak dari kitabun, kitab. Wal muradu yang dimaksud bihi dengannya al-kitabul ladzi, yaitu kitab yang anzalahullahu, Allah turunkan kitab tersebut ala rusuli, kepada para rasulnya. Jadi yang dimaksud adalah kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, bukan kitab yang ditulis oleh manusia jadikan buku, tapi ini sih adalah kitab yang benar-benar isi kitab tersebut adalah diturunkan oleh Allah untuk para rasulnya. Fa kullu rasulin lahu kitabun, maka setiap rasul itu memiliki kitab. Setiap rasul memiliki kitab. Dan kitab itu adalah sebuah atau kumpulan beberapa lembaran yang berisi tulisan kemudian dibukukan. Itu namanya kitab. Makanya Al-Quran juga disebut Al-Kitab. Dzalikal kitab. Ini adalah Al-Kitab. Atau kitab ini, ya, maksudnya Al-Quran. Itulah Al-Kitab. Kitab itu, dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya Al-Kitab di situ adalah Al-Quran. Walaupun di masa Nabi belum menjadi sebuah kitab, tapi dari ayat tersebut ada isyarat bahwa wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada nabinya itu ada isyarat petunjuk untuk ditulis kemudian dibukukan. Jadi bukan perkara yang menyelisihi syariat. Justru ini adalah dalam rangka menjaga syariat. Alkitab, Al-Quran. Maka di sini seluruh para rasul yang diutus oleh Allah lahu kitabun, bagi mereka masing-masingnya punya kitab. Sebagaimana Allah berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan
Allah lah yang telah menurunkan Alkitab dengan benar dan sebagai timbangan mizan. Kemudian surat yang lain, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25. Kata Allah, laqad arsalna rusulana, sungguh kami Allah telah mengutus para rasulnya, rasul kami, rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, bil bayinat, dengan membawa bukti kebenaran, dengan hujjah, dengan kebenaran-kebenaran. Wa anzalna ma'ahum, dan kami menurunkan bersama mereka, para rasul itu adalah Alkitab, yakni kitab, wal mizan, dan timbangan, liyaqumun nas, agar manusia mendirikan atau menegakkan bil qisti, keadilan. Dengan Alkitab tersebut agar manusia menegakkan keadilan. Dua ayat tadi menunjukkan bahwa Allah menurunkan kitab. Allah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya, dan kita umat Islam wajib mengimaninya. Apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran tersebut dan hadis tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang namanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Dan kita sedang membicarakan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin minal kitab, minal kutub, akan tetapi dari sebagian kitab-kitab tersebut, mala na'lamuhu, ada kalanya kami mengetahuinya. Wa minha, dan di antara kitab-kitab itu, ma na'lamuhu, ada yang kita tidak kenal, kita tidak mengetahuinya. Fat-Taurah, misalnya Taurat. Jadi kitab itu, kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, ada kalanya kita mengetahuinya, ada kalanya kita juga tidak mengetahuinya. Tapi kita beriman bahwa Allah itu menurunkan kitabnya kepada para rasul. Misalnya kitab Taurat, Fat-Taurat, wa huwal kitabul ladzi anzalahu Allahu ala Musa ma'lumun. Kitab Taurat yaitu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan itu maklum. Kita tahu kan bahwa Taurat itu adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kita tahu, maka kita mengimaninya. Wal Injil, dan kitab Injil, wa huwal kitabul ladzi anzalahu Allahu ala Isa ma'lumun. Demikian pula kitab Injil adalah kitab yang Allah turunkan. Kitab tersebut ala Isa, kepada Nabi Isa. Maklum, kita juga maklum, tahu. Maka kita wajib mengimaninya, bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Isa alaihissalam yang namanya Injil, kepada Nabi Musa yang namanya Taurat. Wa suhufi Ibrahim, dan juga suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran wahyu. Ya Ibrahim madhkuratun fil Quran, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf, lembaran-lembaran wahyu, Ibrahim dan Musa. Wa zaburu Dawud, madhkurun fil Quran. Demikian pula Allah menurunkan Zaburo, wa Zaburo, yakni Zabur kepada Nabi Dawud, sebagaimana madhkurun fil Quran, sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran. Wa suhufu Musa, demikian pula sahifah Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Ibrahim dan Musa. In kanat ghairat Taurat,
Jika itu yang selain dari Tauratnya, ada Musa itu namanya Suhufu Musa di samping kitab Taurat. Madhkuratan fil Qur'ani aidon, disebutkan pula di dalam Al-Qur'an. Maka hal yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, baik itu kitab maupun suhuf, kita wajib meyakininya, mengimaninya bahwa Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah ya dari atas ke bawah. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah kepada hambanya, yakni para rasul. Berikutnya, jemaah sekalian, fama dzakarallahu ismahu fil Qur'an, dan apa saja yang telah disebutkan oleh Allah namanya di dalam Al-Qur'an, wajibal imanu bih, maka kita wajib mengimaninya. Apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an wajib mengimaninya. Bi'ainihi, dengan hal tersebut ya wajib mengimaninya. Apa yang disebutkan tersebut, wasmihi, dan juga namanya. Seperti tadi sudah disebutkan namanya, kita wajib mengimaninya. Wa ma lam yadhkur fa innahu yu'minihi bihi ijmalan, dan apa-apa yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya ya dari kitab-kitab tersebut, maka fa innahu yu'minu bih, maka kita hanya beriman saja ijmalan dengan kitab-kitab itu, ijmal secara global bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kita hanya tahunya berapa? 4. Karena disebutkan, maka kita mengimaninya. Apakah yang lainnya tidak diberi Alkitab? Ada, tapi Allah tidak menyebutkannya. Kita mengimani secara global, umum. Fa nu'minu bi annallaha anzala ala Musa kitaban huwa Taurah. Maka kita wajib beriman bahwasanya Allah telah menurunkan kepada Musa sebuah kitab, yaitu Taurat. Wa ala Isa kitaban huwal Injil, dan Allah telah menurunkan kepada Isa sebuah kitab, huwa al-Injil, yaitu kitab Injil. Kita beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, kita beriman. Wa ala Dawud kitaban, demikian pula kepada Nabi Dawud sebuah kitab, huwa Az-Zabur, nama kitabnya Zabur. Kita beriman. Ya. Wala Ibrahim suhufan, dan kepada Nabi Ibrahim yakni suhuf-suhuf, hakadza naqul, dan inilah yang menjadi akidah yang kita ucapkan. Naqul, pandangan atau ucapan kita tentang perkara Alkitab atau Al-Kutub, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Jadi beriman kepada kitab itu, kita meyakini, membenarkan bahwasanya Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya, dan apa-apa yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya, maka kita mengimaninya secara global, begitu. Dan apa-apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran seperti Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, maka kita mengimaninya. Demikian jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah. Termasuk suhuf tadi, suhufnya Ibrahim dan suhuf Musa. Wala yakni dzalika annama wajada 'indan nasara al-yaum, tapi bukan berarti yang demikian itu apa yang kita dapati pada orang-orang Nasrani ya pada hari ini, al-yaum, orang-orang Nasrani yang mengklaim mereka memiliki kitab Nabi siapa? Nabi Isa, Injil, ya. Huwallazi nazala ala Isa, yang mana kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Isa,
Ya. Li'annal anajilal maujudah bukan berarti termasuk yang ini. Yang ada sekarang, al-yaum, yang ada pada mereka, Injil yang ada pada mereka bukan. Walaupun namanya Injil. Tapi yang kita imani Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kenapa? Li'annal anajilal maujudah, karena Injil-Injil yang ada sekarang fi aidin nasarul yaum, di tangan-tangan orang Nasrani hari ini, muharrifatun, sudah dirubah. Maka Injilnya tidak satu, banyak. Injilnya tidak satu. Kalau Al-Quran ada berapa? Satu. Ya, siji. Allah hanya satu. Al-Qur'annya satu. Iya. Agamanya juga satu, Islam. Wa mughayyiratun wa mubaddilatun. Injil yang ada di tangan mereka sekarang ini atau hari ini, kata Syekh, sudah dirubah. Sudah ada perubahan, sudah ada pergantian. La'iba biha, yakni permainan pada kitab-kitab tersebut, qasawisatun nasara, yakni kiai-kiai mereka Nasrani, ya, pendeta-pendeta atau uskup, ya, mereka. Fazadu fiha, lalu mereka menambah-nambah di dalam kitab Injil tersebut. Wa naqasu, kemudian mereka juga mengurang-urangi, ya, wa harrafu, dan mereka juga merubah-rubah Injil yang ada sekarang. Maka kita patut tidak, wajib tidak mengimani Injil yang ada sekarang ini. Nah, tidak. Ya. Kenapa? Karena fazadu, sudah ada tambahan-tambahan. Makanya dalam Islam nggak boleh menambah-nambah. Menambah-nambah sesuatu yang tidak tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak terdapat dalam sunnah. Ya, agama Islam murni. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari penyelewengan, perubahan, pergantian, tangan-tangan ulamanya Allah jaga. Ya, makanya Al-Quran hafal. Dari awal, dari generasi awal sampai hari ini, banyak kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Bagaimana mau dirubah? Ya, kalau ada orang yang ingin merubah satu huruf saja di dalam Al-Quran, pasti ketahuan. Karena kaum muslimin, santri-santri pada hafal Quran. Ya, pada hafal Quran, apalagi para syekh, ya, para ulama pada hafal Quran. Maka demikianlah cara Allah menjaga kemurnian Islam, kemurnian Al-Quran. Walihada, oleh karena inilah, tajiduha, kita dapati Injil tersebut tanqasimu ila arba'ati aqsamin au khamsatin. Injil itu kita dapati menjadi 4 atau 5. Sampai anak 4 atau 5. Injil apa? Barnabas. Injil apa lagi? Isra apalah. Pokoknya Injil akeh, karena saya tidak memperhatikan Lukas dan seterusnya. Ya. Macam-macam Injilnya. Menurut Injil ini. Karena sudah apa? Dicoret-coret, ditambah, dikurangi, dan dirubah. Ya. Ini, ya, yang sudah seharusnya menjadi akidah kaum muslimin, bahwa Al-Quran adalah murni, asli, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah sendiri yang menjaganya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah, sesungguhnya kami
Inna nahnu nazzalna dzikra, benar-benar telah menurunkan az-zikr. Zikra Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya, benar-benar menjaga Al-Qur'an. Jadi Masya Allah, jadi orang Islam itu luar biasa mendapatkan nikmat yang besar, yang sehingga kitabnya dijaga, dan dijaganya bukan oleh kita, Allah sendiri yang menjaganya. Wa inna lahu lahafidun, dan kami Allah benar-benar lahu terhadap Al-Quran tersebut lahafidun, menjaganya. Ya, makanya Al-Quran sedunia sama saja. Al-Quran yang di Indonesia, dimanapun sama. Urutannya sama, nama-nama suratnya dan urutannya. Demikian ya kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah. Sedangkan kita dapati Injil terbagi menjadi 4 atau 5. Wa ma'adzalika, maka di samping itu juga, fa innal kitabal ladzi nazala ala Isa kitabun wahid. Padahal wa ma'adzalik, padahal fa innal kitab, sesungguhnya kitab alladzi nuzila atau ala Musa ala Isa, yang diturunkan kepada Isa, kitabun wahid, kitabnya satu. Injil itu aslinya satu, diturunkan kepada Nabi Isa. Injil itu satu aslinya. Lakin Allah innama takaffala fi hifdzil kitabil karim. Akan tetapi Allah hanyalah ya akan menanggung dengan menjaga kitab yang mulia, alladzi nuzila ala Muhammadin, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah hanya menjaga kitab yang mulia, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la nabiyya ba'dah, karena sesungguhnya tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lin-nasi ma huwa sahih, yang mana beliau menjelaskan kepada manusia apa yang benar. Wa ma huwal muharrif, dan apa yang sudah dirubah. Rasul Nabi kita Muhammad menjelaskannya. Ammal kutubul sabiqah, adapun kitab-kitab yang lalu, fa innaha lam takhul minal takhrif, maka sesungguhnya kitab-kitab yang lalu tersebut tidak lepas dari perubahan, tidak selamat dari adanya perubahan-perubahan. Sayang ya, kitab yang begitu mulia nan suci dirubah-rubah oleh tangan manusia. Li'annahu sayub'atsu anbiya wa yubayyinuna fihal haqqa, maka karena sungguhnya akan diutus para nabi yang mereka itu menjelaskan di dalam kitab-kitab tersebut al-haqqa, yakni yang benar, wa yubayyinuna fihal muharrif, dan mereka menjelaskan pada kitab atau isi kitab tersebut apa yang sudah dirubah-rubah. Wa hadha huwa sir, maka ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala fi anna Allah takaffala bihifdzil Qur'ani duna ghairihi minal kutub, bahwasanya Allah menjaga memelihara Al-Qur'an ya, dan tidak menjaga memelihara kitab selain daripada Al-Qur'an, minal kutub, dari kitab-kitab yang lain, min ajli, dengan sebab an ya'laman nas, agar manusia mengetahui bahwasanya hajatuhum ilal anbiya, butuhnya mereka kepada para nabi. Maksudnya adanya para nabi yang diutus itu untuk memberi kesaksian, ini yang benar, ini yang salah gitu. Ya, apa-apa yang sudah dirubah, wah ini salah gitu. Ini adalah butuhnya manusia kepada para nabi. Butuhnya manusia kepada manusia. Idza wajadul kutuba muharrifah, manakala mereka dapati kitab-kitab itu
berubah isinya, fatatil anbiya, maka datanglah ya para nabi, wa tabayyanal haq, kemudian mereka menjelaskan yang benarnya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah membenarkan apa yang telah datang sebelumnya, ya, dan meluruskan ya apa yang terjadi dari penyelewengan-penyelewengan sebelumnya. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal muhim, maka yang penting, walhasil an nu'mina bi annal kitab, kita wajib beriman bahwasanya kitab-kitab alladzi nuzila 'alan nabi, yang telah diturunkan kepada nabi al-muayyan, nabi tertentu, haqqun, itu adalah benar, min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang penting kita beriman kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi tertentu itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman. La ala annal kitab alladhi fi aidi atba'ihil yaum, tapi bukan kepada kitab yang ada di tangan umatnya, pengikutnya pada hari ini, bukan itu. Ya, bukan yang sedang yang ada sekarang. Aidi atba'ihil yaum huwal kitabul ladzi nazal, karena itu bukan kitab yang diturunkan pada nabi tertentu, nabi tersebut. Bal qat'an, bahkan sudah pasti, innahu muharrifun, sesungguhnya kitab tersebut muharrif, sudah diganti atau berubah, muharrif atau muharraf. Mughayyir, sudah berubah, wa mubaddil, sudah diganti-ganti. Sudah diganti-ganti. Kita meyakini itu. Ya, kita harus meyakini hal tersebut. Jadi kitab yang Allah turunkan kepada seorang nabi tertentu, kita yakini itu benar dari Allah. Akan tetapi yang sekarang yang ada pada tangan-tangan mereka pada hari ini, itu adalah bukan kitab yang Allah turunkan kepada nabi, ya, kepada nabi tertentu. Berikutnya, ini sikap kita di dalam mengimani kitab. Sikap kita di dalam mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Demikian. Ya. Dan wajib, dan ini merupakan usulul iman, pondasi keimanan seseorang ya terhadap rukun iman tersebut. Berikutnya, wa minal imani bil kutubi an tu'mina bi an kulla khabarin ja'a fiha fa huwa haq. Kemudian di antara keimanan seseorang kepada kitab-kitab yang Allah turunkan adalah dia beriman bahwa seluruh kabar, semua kabar yang datang dari kitab-kitab tersebut fahuwa haq, maka benar. Jadi kita membenarkan kitabnya yang diturunkan Allah kepada Rasul, kepada Nabi tertentu, kemudian kita juga membenarkan isinya yang datang dalam kitab tersebut, kabar apapun, maka kita mengimaninya. Kama anna kulla khabarin fil Qur'an, sebagaimana seluruh kabar di dalam Al-Qur'an, seluruh kabar yang ada di dalam Al-Qur'an fahuwa haq, maka itu benar. Kabar yang ada di dalam Al-Qur'an maka itu benar, kita yakini, kita imani. Li'annal akhbarul lati ja'at fil kutubil lati nazalat 'alal anbiya, karena sesungguhnya kabar-kabar yang telah datang di dalam kitab-kitab allati nuzilat, yang diturunkan 'alal anbiya, kepada para nabi, min indillah, itu dari sisi Allah. Ya, karena kabar yang datang di dalam kitab-kitab tersebut yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu memang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu khabarin min indillah fa huwa haq, dan seluruh kabar yang datangnya dari Allah ya benar, pasti benar. Maka kita membenarkannya.
Wa kadzalika tu'minu wa kadzalika tu'minu wa kadzalika tu'minu bi anna kulla hukmin, bahwasanya semua hukum fiha yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut sahihun min indillahi fahuwa haq, yang benar dari sisi Allah, maka itulah ya kebenaran, maka itu adalah benar. Kabar yang setiap hukum tadi, kabar apa saja, kemudian hukum apa saja yang terdapat di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan yang benar dari sisi Allah, maka hukum itu adalah benar. Begitu cara mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Lianna jami'ah kamillah, karena semua hukum-hukum Allah allati alzamallahu biha, yang Allah wajibkan dengan hukum tersebut, ibadahu, terhadap hamba-hambanya, kullaha haqqun, maka semuanya benar, semuanya adalah benar. Lakin, akan tetapi, perhatikan, akan tetapi hal baqiyat ilal an ghairu muharrafah, akan tetapi apakah hukum-hukum tersebut, isi kandungan kitab tersebut ya, masih tetap terjaga sampai sekarang tanpa perubahan? Ini bagi kitab-kitab yang sebelum Al-Quran tentunya. Apakah masih terjaga begitu sampai hari ini, tidak ada perubahan? Ya, hadas soal, inilah yang perlu kita jawab. Kata beliau, hadas soal bayannal jawabu anhu, walakin hal alaina an na'mal bil ahkam, dan akan tetapi apakah wajib bagi kita untuk mengamalkan bil ahkam, dengan hukum-hukum allati ja'at biha, yang telah datang dengan hukum-hukum tersebut, al-kutubus sabiqah, dari kitab-kitab yang lalu. Jadi pertanyaan tadi kata Syekh, yang pertama, apakah kitab-kitab yang diturunkan Al-Quran, yang diturunkan Allah kepada para rasul terdahulu, kepada para nabi terdahulu, itu masih terjaga keasliannya, belum ada perubahan? Yang pertama. Yang kedua, apakah kita juga wajib mengamalkan ya apa yang telah datang dari hukum-hukum yang ada dari kitab-kitab yang lalu? Maka jawabannya, beliau Syekh rahimahullah menjawab, naqul, kita punya pandangan, amma ma qasahullahu alaina, adapun apa saja yang Allah kisahkan kepada kita, Allah kisahkan kepada kita, min hadhil kutub, dari kitab-kitab tersebut, fa innana na'malu bih, maka kita mengamalkan hal itu yang dikisahkan tersebut. Malam yarid syar'una bi khilafihi, selama syariat kita, syariat Islam, selama Al-Quran tidak menolak atau menyelisihinya. Karena syariat orang terdahulu juga ada kalanya masih berlaku ya dengan syariat yang terdapat di dalam Al-Quran, maka kita melaksanakannya, Contoh tentang Taurat, di dalam Taurat itu begini, Allah berfirman tentang Taurat dalam Al-Quran, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Kata Allah, telah kami tetapkan untuk mereka, alaihim, di dalam kitab Taurat, bahwasanya annan nafsa bin nafsi, orang yang membunuh ya dibunuh lagi, jiwa dengan jiwa, jiwa dibayar jiwa. Wal aina bil aini, mata dibayar mata, dikisos
Ya, ini kan dalam Al-Qur'an diberlakukan juga. Ya. Wal anfa bil ain. Hidung dengan hidung, wal udhuna bil udhuni. Telinga dengan telinga. Wasinna bisin, dan gigi dengan gigi. Wal juruha qisas. Kalau luka, cedera, ya dicederai lagi. Begitu, ya. Bahkan dalam ujung ayatnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Maka barang siapa orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka zalim. Ya zalim. Ada orang dibunuh, yang bunuhnya hidup, ya. Masih berkeluyuran. Ya, misalnya. Zalim. Hadhi maktubatun fit Taurah. Hal ini ditulis di dalam Taurat. Wa naqalaha Allahu azza wa jalla fil Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menukil juga di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an. Maka di sini ya kita mengamalkannya. Ya tentu ini bagian dari apa? Penguasa. Bukan di antara kita. Ya, misalnya di antara kita ada yang motong lagi, wah ya semrawut ya. Tapi ini adalah hakim ya yang memberlakukan hukum ini. Lakin Allah azza wa jalla lam yaqussaha alaina, akan tetapi apabila Allah tidak mengkisahkannya kepada kita, ya, kecuali untuk jadi ibrah, pelajaran. Ya, wa na'mala biha, dan mengamalkan dengannya. Seperti firman-Nya. Jadi maksudnya tidaklah Allah itu mengkisahkan kepada kita yang tadi itu, ya, kecuali untuk ibrah kita. Dan agar kita mengamalkan dengan hal tersebut. Sebagaimana Allah firmankan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Maka apa saja yang Allah kisahkan kepada kita dan Allah nukilkan untuk kita dari kitab-kitab yang lalu, maka itu adalah syariat juga bagi kita. Seperti ayat yang tadi disebutkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan hal tersebut untuk bermain-main, ya, kecuali apabila terdapat dalam syariat kita menyelisihinya, maka syariat yang lalu itu menjadi terhapus dengan syariat kita. Ya, sebagaimana dari ayat-ayat syar'i yang turun dari syariat kita, ya, ada yang dihapus dengan ayat-ayat yang lain. Jadi dari ayat-ayat syar'i Al-Qur'an yang turun misalnya dihapus dengan ayat-ayat yang lain. Demikian pula fakadzalika ma dzakarahullah, apa yang telah disebutkan oleh Allah anil kutubis sabiqah, tentang kitab-kitab yang lalu, ya, fa innahu qad yansakhu atau yunsakhu bi hadhihi syariah, maka itu terkadang yakni dihapus dengan sebab syariat ini, yakni dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jemaah sekalian, adapun apa yang telah datang di dalam kitab-kitab mereka untuk mereka, fa innana la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Ini sikap yang harus kita pahami juga. Jadi apabila di dalam kitab-kitab mereka terdapat sesuatu untuk mereka, maka ini kitab yang benar, yang sekarang itu ya. Fa innana la nusaddiquhu, maka sikap kita, ya, sikap kita apa yang datang dari kitab mereka, sikap kita itu tidak membenarkannya, wala nukadzibuhu, dan tidak mendustakannya.
Ya, berarti kita tidak bersikap benar ini, tidak juga. Ya, salah ini tidak juga, tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Hal ini sebagaimana Nabi SAW memerintahkan tentang apa-apa yang telah diceritakan Bani Israel kepada kita, maka kita tidak boleh membenarkan mereka, Bani Israel tersebut, dan tidak boleh mendustakan mereka. Kenapa? Karena barangkali ya, kalau kita membenarkan mereka, ternyata itu batil. Ternyata yang dikabarkan mereka itu kebatilan, makanya kita tidak boleh membenarkan mereka. Atau barangkali kita mendustakan mereka. Barangkali kita mendustakan kebenaran juga yang datang dari mereka. Karena mereka itu asal kitabnya kan ya dari Nabi, ya, tapi sudah ada perubahan. Maka kita katakan amanna billah, kita beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang terturunkan Allah kepada kita, wa ma unzila ilaikum, dan apa yang telah Allah turunkan, atau wa ma anzala ilaikum, Allah turunkan kepada kalian, la nusaddiquhum wa la nusaddiquhum, kita tidak membenarkan mereka, wala nukadzibuhum, kita juga tidak mendustakan mereka, apabila syariat kita ya tidak menjadi saksi atau mempersaksikan dengan kebenaran mereka. Kalau syariat kita tidak membenarkan, maka kita juga tidak boleh membenarkannya. Wala bikadbihi, demikian pula syariat kita tidak mendustakannya, maka kita pun tidak mendustakannya. Berbeda ya. Fa in syahida bi sihhatihi, dan jika syariat kita menjadi saksi tentang kebenarannya atau tentang kedustaannya, maka baru kita amilna, mengamalkannya apa yang sesuai dengan kesaksian dari syariat kita. Ya, inilah ya jamaah sekalian sikap kita terhadap keimanan kita ya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan terhadap orang-orang atau para nabi sebelum kita. Sudah Isa? Baik, sudah selesai. Masih bersambung satu pertemuan insyaallah tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ringkasannya yang perlu kita ketahui kemudian kita imani. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.